Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya mulai untuk keadaan siswa dulu ya. Abi, Hadir. Alif, Alvaro, Ari, Hadir. Kalisa, Emil, Hadir, Bang. Eka, Ezra, Fatimatus, Ivana, Luki, Iksan, Hadir. Gunawan, Hadir. Faiz, Hadir. Fadila, Hadir. Fani, Ragil, Mirza, Sakit, Revanda, Nuris Hamid, Sali, Tifa, Jamil, Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum saya masuk ke pembelajarannya, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh oleh bangsa Indonesia sendiri atau pemberian bangsa lain. Silakan angkat tangan. Nanti dapat poin dari pesertanya. Silakan, hadir. Secara tidak langsung pemberian dari bangsa asing, Pak. Bangsa asing itu bangsa mana? Jepang. Jepang. Yang lain? Silakan Abi. Sendiri, Pak. Sendiri. Ya. Alasannya? Karena di dalam ceritanya itu apa? Di dalam sejarahnya itu Indonesia Ya. sudah katanya mau diberi kesempatan sama Jepang, tapi ternyata di PHP, Pak. Jadi Indonesia memutuskan mereka akan merdeka secara mandiri, betul, Pak. Gitu. Cara mandiri. Ya. Ada yang bilang kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah pemberian dari Jepang, karena Jepang mengalami kekalahan dan memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada Indonesia. Menurut Anda kira-kira itu cocok apa tidak? Silakan angkat tangan. Apakah kemerdekaan Indonesia itu diperoleh dari pihak Jepang atau oleh bangsa Indonesia sendiri? Silakan. Oleh bangsa Indonesia sendiri, ya. Bangsa Indonesia sendiri. Kenapa? Ya, karena itu tadi, Pak. Di sebenarnya Indonesia itu katanya mau diberi kesempatan oleh pihak Jepang. Ya. Tapi pas Indonesia mau menyatakan proklamasi mau menyatakan kemerdekaannya Indonesia, Pak Soekarno menyatakan pas bilang, itu pihak Jepang tidak menyetujui kalau Indonesia akan merdeka. Iya. Nah, untuk mengetahui pembelajaran lebih lanjut, kita mulai dari melihat video yang akan saya tampilkan berikut ini. Silakan diperhatikan video berikut ini. Rumusan naskah proklamasi. Kawan, kita akan menyaksikan perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang terpisah dari merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang menguasai.
dan membantu kami dalam mengatasi kehidupan. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara memberikan makan yang terletak dan terus membawa gerakan dan memilih pusat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Namun cerita, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom dari Amerika. Namun, kabar-kabar perang Amerika bahkan sudah berjalan di mata kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang akan dihancurkan. Maka Jepang menyerahkan masalah kepada saya. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dari dunia. Maya, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Bun Seihan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya, tapi ternyata Kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan mengalihkan. Nah, di sini Jepang tidak menginginkan untuk merdeka. Alasannya kenapa? Silakan. Menurut bahasa kalian sendiri. Apa alasan Jepang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia? Silakan. Akhir. Karena Jepang nggak mau kehilangan wilayah Jepang karena wilayah Indonesia sangat strategis Pak. Apalagi Jepang Indonesia punya jalan kaya dengan hasil alam juga. Boleh. Yang lain? Kita melanjutkan ke videonya. Dada, kita lanjutkan ke videonya. PPKI Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini. Nah, di sini Soekarno meminta izin kepada Laksamana Tadashi Maeda untuk meminjam rumahnya untuk merumuskan naskah proklamasi. Kenapa kok meminjam rumahnya Laksamana Tadashi Maeda? Saya Pak, Bentar, ya Amin. dikarenakan situasi keamanan Pak, Situasi keamanan, kenapa? dikarenakan dikhawatirkan untuk pada saat menuliskan naskah proklamasi selain di rumah Laksamana Maeda bisa ditangkap Pak. Boleh. Ya silakan Din. Sama Pak. Sama benar. Yang lain? Sama Pak. Persis. Oke, kita lanjutkan. Merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno.
bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Muslimin kami untuk memetiknya. Saya sudah bermakna seperti itu. Akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, demikianlah perjuangan pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca supaya bisa mengisi waktu lebih menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Sekarang
itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Aku setuju denganmu. Kita jangan sampai terpengaruh dengan janji-janji Jepang. Tidak lama lagi sekutu akan datang dan nanti kita akan terlambat. Bersabarlah wahai anak muda. Tanggal proklamasi sudah disepakati Bung Karno dan Bung Hatta. Jangan gegabah. Jepang masih kuat di sini. Jika salah langkah bisa jadi pertumpahan darah. Bung Karno dan Bung Hatta yang kami hormati. Kita tidak perlu lagi menjadi Jepang. Kita harus merdeka sekarang. Wahai anak muda, bukan kami tidak mau, tapi kita harus hati-hati. Situasi politik sedang tidak menentu. Jakarta belum cukup aman. Lagi pula, ada Jepang tidak setuju kemerdekaan kita. Tetapi, biarlah kami bertugas kembali ke Jakarta. Kami akan bertemu Laksamana Maeda untuk memastikan hari kemerdekaan kita. Aku setuju jika bangsa Indonesia harus menyatakan kemerdekaannya sendiri. Baiklah, kami akan menyusun naskah proklamasi itu sekarang juga di sini. Baiklah, naskah proklamasi sudah selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagaimana tanggapan kalian tentang video yang telah saya sampaikan? Silakan, Abi. Ya, menurut saya cukup bagus ya, dan sangat menggambarkan seperti membayangkan kita itu bisa membayangkan bagaimana perjuangan Indonesia, perjuangan para rakyat Indonesia terdahulu sehingga bisa menjadi merdeka. Boleh. Silakan Ari, ditanggapi pernyataan dari Abi tersebut. Sama Pak. Samanya bagaimana? Tanggapi pernyataan dari Abi. Silakan. Terus sih Pak, betul nggak ada tanggapan setuju dengan jawabannya. Terima jawabannya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, andaikan Jepang tidak menyerah kepada sekutu, apakah Indonesia tetap bisa merdeka? Sudah. Kenapa? Silakan. Luki. Andaikan Jepang tidak menyerah kepada sekutu, apakah Indonesia tetap merdeka? Tidak. Kenapa? Apa? Masih dikuasai Jepang. Tidak ada peluang Pak bagi Indonesia. Apa Bi? Tidak ada peluang untuk merdeka. Ya, tidak ada peluang untuk menyatakan proklamasi
Jepang juga di luar negeri Jepang yaitu Mamoru Shigemitsu, gambar nomor 2. Adalah proses penyerahan Jepang kepada Sekutu saat setelah dibom atau di Nagasaki dan Hiroshima. Dan di sini adalah alur bagaimana Indonesia itu memperoleh kemerdekaan. Jadi pada tanggal 11 Agustus itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyoingrat terbang ke dalam yaitu di Vietnam untuk menemui Panglima Jepang yaitu Terauchi Hisashi dan berjanji memberikan kemerdekaan. Nah, andaikan pada tanggal 11 Agustus itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyoingrat tidak ke Vietnam, apakah masih diberikan janji kemerdekaan? Silakan, Ibu. Jadi pernyataan nomor tanggal 11. Kalau menurut saya Pak Ya. tidak diberikan Pak, tetapi ada syaratnya Pak. Syaratnya bagaimana? Untuk syaratnya menurut saya itu seperti jika sudah diberikan kemerdekaan secara hadiah gitu Pak Ya. Syaratnya itu kalau dari negara Jepang itu, kalau misal negara Jepang terdesak oleh sekutu, maka Indonesia mau tidak mau harus ikut membantu. Jadi harus membantu Jepang dalam melawan sekutu. Yang lain silakan. Ibel, ada kapan? Apa? Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan disinilah terjadi kekosongan kekuasaan yang oleh golongan muda dijadikan sebuah kesempatan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari tangan Jepang. Dan di sini ada penculikan yaitu pihak golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan alasan menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Jadi Jepang tidak terpengaruh pada Jepang yang pernah dijanjikan kemerdekaan saat dibawa ke darat di Vietnam. Nah, akhirnya timbullah kesepakatan bahwa paling lama, paling cepat Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di sini ada tokoh yang bernama Ahmad Subarjo yang menjemput tokoh-tokoh nasional tadi dibawa ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya oleh Ahmad Subarjo, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 untuk merumuskan dan mengetik naskah proklamasi. Dan di sini ada diorama di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Di sini yang merumuskan proklamasi yaitu I.R. Soekarno, Dr. Agus Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang diketik oleh Saidi Mary. Selanjutnya, proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Awalnya proklamasi ini mau dilaksanakan pada di lapangan Ikada atau sekarang lapangan Monas, tapi di sana itu banyak tentara Jepang. Akhirnya tidak jadi dan dilaksanakan upacaranya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, di sini akhirnya berita kemerdekaan Indonesia itu disebarkan melalui radio, melalui berita-berita, tapi yang paling ramai itu lewat
radio dan lewat pos. Terus semuanya disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian setelah ada peristiwa proklamasi tersebut, dibentuklah pemerintah Indonesia. Jadi ada sidang PPKI, yaitu untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih wakil presiden dan wakil presiden. Selanjutnya dilanjutkan pembentukan kementerian dan pembagian wilayah-wilayah di Indonesia, pembentukan provinsi, pembentukan gubernur, dan lain sebagainya. Jadi hari berikutnya yaitu membentuk 3 yaitu KMI, PMI, dan BKR. Nah, pernah diadakan sidang di Malang, yaitu perumusan dari pembentukan perangkat-perangkat kenegaraan. Sidang ini berada di sekarang itu menjadi DPRD Kota Malang, yang dihadiri oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syarif, dan Amir Syarifuddin. Kemudian dilantik Panglima TNI. Awalnya itu Panglima TNI itu diusulkan yaitu Sudarso Supriyadi, karena berhubung Sudarso Supriyadi tidak datang, akhirnya yang menjadi Panglima TNI adalah Jenderal Sudirman. Selanjutnya, nah di sini ada sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan, yaitu penambahan fungsi KMUP sebagai badan legislatif. Yaitu dulu itu belum ada DPRD, DPR maupun MPR. Jadi fungsi-fungsi itu dibantu oleh Komite Nasional Indonesia dalam persiapan tersebut. Kemudian menjadi sistem presidensial, jadi sistem parlementer, karena parlemen pada saat itu belum terwujud atau belum diadakan pemilu. Terus kemudian dibentuk kabinet parlementer. Kemudian ada pemilihan Dalam Negeri sebagai kepala pemerintahan dan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Nah, dari awal pemberian awal kemerdekaan, awal keruntuhan Jepang di Indonesia sampai masa proklamasi, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Silakan. Saya Pak. Oke, Amir. Siapa negara manakah yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali, Pak? Pertama kali, menurut buku yang saya baca itu pertama kali Indonesia itu diakui oleh negara Palestina, Mesir, dan India. Itulah negara-negara yang awal mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu untuk materi minggu depan atau materi selanjutnya setelah pembahasan awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu untuk materi selanjutnya nanti. Boleh, silakan. Yang lain? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas atau perlu diulangi lagi? Oke, silakan nanti. Setelah Indonesia merdeka itu apa masih ada penjajahan di negeri lain? Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, yang ingin menjajah Indonesia kembali itu ada Belanda. Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini materi untuk nanti selanjutnya akan dibahas, materi penjajahan. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan lembar kerja peserta didik, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi kita buat 4 kelompok yang
beranggotakan 6 siswa. Silakan membentuk kelompok dengan anggota 6 siswa. Silakan. Apakah sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. 4. Berarti ada yang Ada Mas Hari itu Pak sama Ais. Oke. Ais sama Ani silakan pindah ke sini. Untuk melengkapi kelompok. Silakan. Mungkin bisa geser sebelah Iben. Silakan nggak masuk satu. apa-apa ini kan ada lagi ya Pak. Iya. Silakan di sini. Untuk kelompok 1, kayak Pak tadi tentang kekalahan Jepang. Untuk kelompok 2, perumusan teks proklamasi. Untuk kelompok 3, peristiwa Rengas Depok. Untuk kelompok 4, peristiwa penyebaran berita proklamasi. Silakan saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal kelompok tersebut. Silakan. Pak, ya, langsung di sini saja. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Ya, boleh lihat di internet ataupun di buku LKS masing-masing. Silakan langsung dikerjakan di lembar kerja tersebut. Silakan. Saya beri waktu 20 menit. Setelah selesai nanti dipresentasikan di depan. Silakan dikerjakan. Silakan dipresentasikan. Bila ada kesulitan, boleh ajukan tangan. Waktu kalian untuk mengerjakan kelompok ini adalah 20 menit. Mana kelompok 4? Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah? Oke. Apa?
Nanti nomor 1 siapa yang Saya. Nomor 2?
Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Kurang 4 menit lagi selesai ya? Kurang 4 menit. Tugas kelompoknya dipresentasikan oleh perwakilan tiap-tiap kelompok, dan nanti kelompok lain saya tunjuk untuk mengapresiasi maupun membuat pertanyaan untuk kelompok yang mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Mana sudah? Tinggal kelompok 3. Kurang 2 menit. Nomor berapa? Oh.
Sudah selesai ya? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Maju ke depan. Silakan. Ayo, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 1 yang diberi tugas oleh Pak Agus ya. Ini tentang LKPD. Jadi ini soal yang pertama. Ini saya diberi tugas 4 soal. Soal yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II? Kemudian jelaskan pengaruh pengoboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu dalam rangkaian Perang Dunia II. Jadi faktornya adalah pengoboman Hiroshima dan Nagasaki, deklarasi Perang Uni Soviet, ya, dan pengaruh pengoboman Hiroshima itu mempercepat berakhirnya perang di Indonesia, penjajahan Indonesia, dan memaksa Jepang untuk menyerang tanpa syarat. Begitu. Tugas nomor 2, analisislah bagaimana situasi bangsa Indonesia terjadinya pengoboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Jadi situasi di Indonesia pasca pengoboman di Jepang yang dilakukan Amerika terhadap Jepang di Indonesia itu sangat lega karena sudah tidak adanya penekanan atau pemaksaan kerja paksa, kerja paksa dari Jepang ke Indonesia. Indonesia itu sangat lega dan Indonesia memutuskan itu untuk segera untuk menyegerakan membacakan proklamasi dan untuk menyatakan kemerdekaan. Soal nomor 3, uraikan peristiwa kekalahan Jepang hingga terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Soal nomor 4, berdasarkan analisis diskusi kelompok, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan peran pelajar dalam kemerdekaan proklamasi Indonesia. Yaitu proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Hanya perjuangan yang sangat keras, perjuangan yang sangat mendalam di dalam Indonesia itu. Proklamasi itu dibuat dengan diskusi antara orang-orang penting. Peran penting pemuda itu mendesak proklamasi untuk segera-segera menyatakan proklamasi segera-segera untuk memerdekakan agar tidak terlambat gitu. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok dan penyebaran berita ke seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Ada kelompok yang menanggapi nomor 2, silakan. Menanggapi atau gimana Pak? Ditanggapi boleh, pertanyaan boleh. Pertanyaan Pak. Boleh, silakan. Pertanyaan apa? Boleh, Silakan. Boleh. Berapa korban dari pemboman Nagasaki dan Jadi begini, untuk berapa korban saya tidak menghitung ya Pak. Karena saya baru lahir tahun 7 kemarin. Dan yang lain yang menanggapi. Ya, ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Siapa?
Ahmad Sekarjo. Yang kedua, berdasarkan hasil eksplorasi terhadap beberapa kajian literatur analisis Islam, bagaimana proses perumusan teks proklamasi berlangsung. Proses perumusan teks proklamasi berlangsung secara singkat dan penuh keterlibatan di ruang makan. Yaman, Laksamana, Maeda, dan melibatkan dua tokoh utama. Yang ketiga, uraikan kronologi peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kronologi peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari persiapan di kediaman Soekarno hingga pengibaran bendera merah putih. Soal yang keempat, berdasarkan hasil diskusi kelompok saya, berdasarkan makna proklamasi kemerdekaan dan peran pelajar dan kemerdekaan proklamasi Indonesia saat ini. Makna proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan bangsa terhadap lahirnya negara baru dan tangga sejarah di mana bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Dan dari kelompok kedua, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada kelompok lain yang menanggapi. Terima kasih untuk perhatian. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok saya. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan analisis kelompok Anda, bagaimana latar belakang peristiwa Rengas Dengklok? Untuk jawabannya, latar belakang Rengas Dengklok menceritakan terjadinya penculikan terhadap tokoh penting dalam proklamasi, sehingga golongan muda memaksa golongan tua untuk segera merumuskan kemerdekaan. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil eksplorasi terhadap beberapa kajian literatur, siapa saja yang berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok serta mengapa para tokoh memilih Rengas Dengklok? Untuk jawaban nomor 2, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menjadi tokoh penting dalam peristiwa Rengas Dengklok untuk merumuskan proklamasi Indonesia dan memilih Rengas Dengklok sebagai lokasi yang aman dari negara Jepang. Kenapa memilih daerah Rengas Dengklok? Karena pada saat itu untuk ke negara Vietnam jadi untuk pada saat itu dipanggil ke Vietnam karena tidak mendukung keamanannya, sehingga dipilihlah ke Rengas Dengklok. Kemudian untuk nomor 3, soalnya uraian kronologi peristiwa Rengas Dengklok juga hasil kesepakatan yang akhirnya disetujui oleh golongan tua dan golongan muda bersama Soekarno Hatta setelah peristiwa Rengas Dengklok. Untuk nomor 3, kejadian kronologi Rengas Dengklok memaksa golongan muda untuk merumuskan kemerdekaan, akan tetapi opini dan desakan mereka tersebut dijembatani oleh Ahmad Subarjo, kemudian disalurkan kepada golongan tua. Begitu juga sebaliknya, dari golongan tua disalurkan ke Ahmad Subarjo untuk kemudian disalurkan lagi ke golongan muda. Nomor 4, berdasarkan hasil diskusi kelompok, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan peran belajar dalam pemenang proklamasi Indonesia saat ini. Peran belajar sangat berpengaruh pada peristiwa proklamasi karena para
Berita kemerdekaan tidak diterima serentak di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan perbedaan waktu, penerimaan informasi dan semangat perlawanan di setiap daerah. Yang terakhir itu ada jelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan peran pelajar dalam kemerdekaan proklamasi Indonesia saat ini. Maknanya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan resmi kemerdekaan Indo dari Indonesia dari penjajahan Belanda, menandai awal kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Perannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus menjadi generasi yang cerdas, mengembangkan ilmu pengetahuan, menjaga nilai luhur bangsa dan mengamalkan Pancasila. Kelompok lain yang menanggapi? Lanjut ke tes individu, silakan kalian berdiri dulu. Kita escape sebentar, melepaskan otot kita supaya kita tegak. Ayo berdiri dulu semua. Kita angkat tangan ke atas. Mampu tarik nafas, lepaskan pelan-pelan, tangannya ke depan, tarik nafas, turunkan lagi ke bawah, kita teriak. Untuk penilaian dari materi proklamasi kemerdekaan ini, saya adakan post test setiap individu. Jadi setiap individu itu dapat 10 soal A, B, C, D atau pilihan ganda. Jadi begitu dikerjakan, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan post test berikut ini. Boleh membaca, boleh browsing di internet. Boleh browsing di internet. Kalau saya sudah jelas, silakan angkat bertanya kepada saya. Silakan mulai dikerjakan, nanti dikumpulkan kepada saya.
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja depan. Yang sudah boleh dikumpulkan di meja depan. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Jangan lupa yang tugas kelompok juga dikumpulkan. Ya, tugas individu di sini, yang kelompok di sebelah sini. Yang kelompok. Sudah selesai semua? Nah, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diperoleh dengan sangat tidak mudah sekali. Jadi butuh perjuangan dari pihak-pihak yang ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi muda, apa tugasnya untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan belajar yang rajin, yang semangat, semoga menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, untuk materi minggu depan yaitu tentang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, seperti yang pertanyaan Abi tadi, bagaimana kalau ada bangsa lain yang menjajah kita? Nah, disitulah bangsa lain itu ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, seperti contohnya Belanda. Belanda itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana reaksi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kira-kira untuk materi tentang proklamasi kemerdekaan ini ada pertanyaan? Ada kritik ataupun saran untuk materi yang selanjutnya? Ya, silakan. Ini saran saya untuk materi selanjutnya
Bisa. Ada jajan. Ya. Ada yang lain? Lebih banyak videonya lagi, Pak. Lebih banyak videonya lagi untuk menunjang pembelajaran. Ya, silakan sini. Ke museum, Pak. Museum. Boleh nanti kita kemana? Ke Makam. Nah, sebelum kita akhiri ya, nanti di rumah saya beri tugas untuk materi berikutnya. Di rumah nanti buat clipping atau makalah yang berhubungan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi bisa mengambil clipping di internet maupun dari surat-surat kabar. Tapi saya mau lebih menghargai yang dari surat-surat kabar karena kita berusaha untuk mencari interaksi dalam proklamasi kemerdekaan. Seperti contohnya clipping pada saat hari kemerdekaan Indonesia ada acara apa, ada kegiatan apa di lingkup lingkungan kalian ataupun di lingkup sekolah, di lingkup masyarakat ataupun di acara-acara pada saat proklamasi kemerdekaan. Untuk clippingnya itu saya inginkan dibuat berkelompok. Ya, kelompoknya sama seperti hari ini. Jadi ada 6 atau 5 orang dalam kelompok. Buat clipping berkelompok. Terakhir pengumpulannya itu minggu depan saat materi selanjutnya di sejarah. Jadi tiket masuknya untuk masuk ke kelas saya itu adalah mengumpulkan clipping tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tuh, nanti kita lanjutkan ke materi pembahasan selanjutnya yaitu tentang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus kemudian ada tugas untuk kalian itu dikerjakan LKS halaman 61. Di situ ada latihan-latihan soal, pilihan ganda, dan isian singkat sama pembahasan tentang perbaikan dan pengayaan. Di situ ada materinya untuk kalian kerjakan lagi dan nanti dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Gimana? Siap? Siap? Terus hari ini kita akhiri materi tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintah Indonesia dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, kita akhiri acara ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin